Shalom, Shalom Jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta para sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Baik yang di dalam kota maupun yang di luar kota. Untuk itu mari saudaraku, teman-teman dari ibadah dari Jemaat GBS Haleluya Palur, mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu Tuhan. Haleluya, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebentar kami akan mengadakan ibadah secara online. Kiranya Engkau Tuhan membimbing kami satu persatu, jemaat-jemaat serta haleluya. Para kru yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Haleluya Tuhan, Engkau berkati pemain musik dan tamborin serta haleluya. Juga haleluya pemimpin pujian. Engkau hormat, Engkau bimbing kami satu persatu Tuhan. Kami juga berdoa bagi untuk Bapak Gembala kami, Pak Sakaria, yang akan membawakan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu, kiranya bahasa yang disampaikan oleh Gembala kami menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Sehingga dalam ibadah online sore hari ini, haleluya, teratur rapi dan baik. Haleluya Tuhan Yesus. Ibadah sore hari ini, mohon pertolongan-Mu, mohon bimbingan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, mari kita buka hati kita siapkan untuk belajar firman Tuhan pada saat ini. Nah Bapak Ibu, Selasa yang lalu kita telah belajar tentang gaya hidup, model hidup orang-orang Kristen yang dapat menjadi saksi Kristus. Jadi kadang-kadang tidak perlu berbicara, kadang-kadang tidak perlu bercerita, tetapi mereka tahu itu orang Kristen. Model orang Kristen itu seperti itu. Sehingga mereka tertarik untuk memiliki Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau ada orang Kristen yang model seperti itu, setan tidak senang. Bapak Ibu, hati-hati. Setan tidak senang. Setan selalu memprovokasi baik pada orang-orang, baik pada lingkungan, dan bahkan pada hati kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengajar kepada kita. Dalam surat Kolose yang keempat ini, Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita, Rasul Paulus mengajar kepada kita supaya kita tekun dalam berdoa. Mari kita baca Kolose 4 ayat yang kedua. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ada 3 poin yang harus kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Yang kedua, berjaga-jagalah. Dan yang ketiga, mengucap syukur. 3 hal ini. Supaya musuh kita tidak menang terhadap kehidupan kita. Sehingga musuh kita dapat kita kalahkan dengan keberadaan kita ini.
Yang pertama, bertekun dalam doa. Bertekun. Bertekun itu memiliki arti sungguh-sungguh. Bertekun itu memiliki arti terus-menerus. Bertekun itu memiliki arti pantang menyerah. Doa yang dilandasi dengan iman yang sungguh-sungguh. Iman yang terus-menerus. Iman yang pantang menyerah. Doa itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Saat Yesus berada di Taman Getsemani, dia mengajak para muridnya untuk menemani dalam doa. Dan tidak hanya sekedar menemani, tapi kamu juga ikut berdoa. Supaya aku yang saat ini mengalami kelemahan ini, ada orang-orang yang membantu doa, gitu maksud Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging itu lemah. Nah, murid Yesus loh, Petrus, Yohanes, Yakobus, murid kesayangan Tuhan. Tidak perlu kita sanksikan. Ini murid yang lebih hebat dari teman-temannya. Diajak Tuhan untuk berdoa loh. Apa yang dilakukan? Waktu doa Yesus berada di sepelempar jauhnya. Ya kira-kira beberapa puluh meter dari dia. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ingin melepaskan ketakutannya. Ternyata murid-muridnya tidur. Ya, jadi penyakit doa ini ya muncul, tidak hanya Petrus. Kita pun kadang-kadang muncul seperti itu. Sehingga Tuhan memberikan nasihat di dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ya, kalau tadi dikatakan terus menerus berjaga-jaga itu terus berdoa. Yang pertama tadi dikatakan bahwa bertekun dalam doa. Sekarang kita akan melihat doa itu yang bagaimana. Doa itu sering diumpamakan sebagai nafas hidup orang percaya. Nafas Bapak Ibu. Kalau orang sehat, nafasnya itu teratur. Orang sehat itu nafasnya ringan. Tapi kalau orang sakit, nafasnya tidak teratur. Nafasnya tersengal-sengal. Orang sakit, nafasnya ini sesek. Ya, ada sesak nafas. Bagaimana Bapak Ibu dengan doanya? Apakah doa Bapak Ibu itu doa orang sakit yang tersengal-sengal, yang terpaksa, yang mengalami rasa sesek gitu? Atau doa Bapak Ibu itu doa yang ringan? Ya, nafas sehat, nafas ringan. Itu yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, gereja mengajar doa. Lalu kalau kita ketemu ada persekutuan doa. Lalu kalau kita berkumpul bersama menaikkan doa. Tapi doa yang bagaimana? Apakah doa Bapak Ibu itu doanya orang sakit yang terpaksa? Atau doa yang tersengal-sengal? Yang tidak karuan? Yang tidak pengen doa dipaksakan untuk berdoa? Atau doa orang sehat? Nah, kalau tadi dikatakan doa itu sebagai nafas. Jadi tidak perlu dipaksakan, tetap nafas itu berjalan dengan baik. Tidak perlu dipaksakan, orang sehat itu berdoa. Orang Kristen sehat itu berdoa tanpa dipaksa. Lalu yang kedua, doa itu artinya hubungan kita dengan Allah.
Jadi hubungan kita dengan Allah ini hubungan yang sakit atau hubungan yang baik. Itu Bapak Ibu yang punya rasa. Bapak Ibu yang punya penilaian. Saya ini berdoa kepada Allah saya kepengen hubungan dengan Allah saya. Nah, Yesus mengajarkan kedekatan. Doa itu supaya kita dekat dengan Allah. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Artinya apa? Supaya doa kita ini antara anak dengan Bapa. Tidak jauh. Ya, bukan Allah yang memiliki singgasana di surga sana yang tinggi. Tidak. Yesus mengajarkan Bapa kami. Artinya hubungan antara Bapak dengan anak. Hubungannya kita beres enggak? Ya, kita sebagai anak kalau datang pada Bapak dalam hubungan yang beres enggak? Kita anak nakal atau anak baik? Kalau kita anak nakal, kita mau ketemu Bapak takut. Tetapi kalau kita anak baik, ketemu Bapak itu luar biasa. Ya, Bapak itu ngerti kok. Ya, enggak perlu kita minta, enggak perlu kita ngomong. Bapak tuh ngerti tingkah laku kita, kebutuhan kita, keadaan kita, Bapak ngerti. Kadang-kadang kita dipanggil Bapak diajak ngomong berdua. Apa yang menjadi rahasiamu? Doa merupakan kedekatan yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita ini berdoa itu bukan sesuatu yang menyulitkan hidup. Tapi Rasul Paulus mengatakan, yuk kamu harus bertekun dalam doa. Sungguh-sungguh di dalam doa. Kalau orang memiliki kesungguhan dalam doa, ada kuasa yang luar biasa yang muncul di dalam kehidupannya. Poin yang kedua, berjaga-jagalah. Apa yang dimaksud berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu tetap waspada. Berjaga itu tidak nyepelek dalam bahasa Jawa. Tetapi berjaga-jaga itu terus hidup dalam kehati-hatian. Ya, hidup dalam kehati-hatian. Mengapa? Karena musuh kita itu iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Musuhmu itu iblis. Kita harus waspada. Sebab kalau kita lengah sedikit, kita ditelan oleh iblis. Ya. Singa yang mengaum, menakutkan. Jadi kalau ada sesuatu yang menakutkan, ya obatnya berdoa. Ya. Apakah itu suara iblis? Apakah itu suara apapun juga yang membuat hati kita ini mulai bingung? Ya berdoa. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya, supaya kita tetap berjaga-jaga. Ada apa-apa kita berdoa. Tidak ada apa-apa kita berdoa. Bahkan sangat dianjurkan orang Kristen memiliki jam-jam doa. Kita tiru. Ya, sebenarnya tidak kita tiru. Kristen itu sudah punya jam-jam doa. Daniel itu punya doa. Ya, lalu orang-orang percaya itu Petrus itu punya orang-orang Yahudi itu punya jam-jam doa. Dan saat ini kita punya saudara dekat kita, yaitu saudara-saudara kita Islam. Dia punya jam doa yang sangat tertib. Ya, dan sangat tertib. Nah ini mari kita tiru. Tidak ada jeleknya kita punya jam-jam doa. Bangun tidur kita berdoa. Lalu mau berangkat bekerja kita berdoa. Makan kita berdoa. Di tengah pekerjaan kita berdoa.
Bahkan di tengah-tengah pekerjaan itu ada jam doa yang harus kita bangun. Waktu saya ngajar, tiap istirahat pagi jam 9, saya bersama dengan kepala sekolah saya berada di tempat perpustakaan, di ruang perpustakaan, kami berdoa. Hasilnya apa? Muridnya luar biasa. Muridnya juara kelas, juara kota. Bahkan waktu maju untuk perlombaan cerdas cermat, dia juara pertama. Karena apa? Dibarengi dengan doa. Nah, lalu yang ketiga, mengucap syukur. Mengucap syukur gampang diucap, tetapi sulit dipraktekkan. Lebih gampang mengeluh daripada mengucap syukur. Dalam segala pertemuan dengan teman-teman kita, bukan mengucap syukur, aku bersyukur loh hari ini aku diberkati Tuhan, bukan gitu loh. Keluhannya yang muncul, wah akhir-akhir ini ekonomi seperti ini, akhir-akhir ini badan saya, akhir-akhir ini keadaan saya, akhir-akhir ini rumah tangga saya, keluhan yang muncul. Maka Tuhan mengatakan, hendaklah kamu mengucap syukur. Mengucap syukur merupakan kekuatan yang luar biasa. Sehingga surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan itulah yang dikehendaki Allah. Bukan mengeluhlah dalam setiap keadaan. Tetapi mengucap syukurlah. Itu merupakan perintah dari Allah. Nah, dasar mengucap syukur apa? Yang pertama, dasar mengucap syukur adalah kita percaya bahwa Allah masih bersama dengan kita. Aku bersyukur di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah badai, Allah masih bersama-sama dengan saya. Andai kata tidak, ya kita ditelan gelombang. Tetapi karena Allah ada di tengah-tengah kita, Allah memegang tangan kita, Allah menaungi kita, gelombang dapat dibuat tenang oleh keadaan Allah. Maka mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Dalam keadaan gelombang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan apapun juga. Mari kita bersyukur. Landasan yang kedua, mengucap syukur itu artinya kita punya iman. Kita punya iman. Di tengah kesulitan ini, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur karena aku masih melihat hebat-Mu di tengah-tengah kesulitan hidupku. Aku bersyukur Tuhan karena di tengah-tengah kesulitan saya ini Engkau memberi pertolongan kepadaku. Jadi mengucap syukur merupakan kebersamaan kita dengan Allah itu ada. Kita dapat mengatakan secara tersamar, aku bersama dengan Allah. Allah memegang tanganku, Allah memimpin aku, Allah menyertai aku, itu selalu ada. Sehingga mari kita jadikan mengucap syukur itu merupakan kata-kata yang mudah kita keluarkan. Kita latih hidup kita. Untuk mengucap syukur kita tahu hidup tidak selalu datar. Kita tahu hidup itu tidak selalu indah. Kita tahu hidup itu tidak selalu nyaman. Tetapi yang harus kita tahu bahwa Allah menyertai perjalanan hidup kita. Sehingga tepat kalau Allah mengatakan mengucap syukurlah dalam setiap keadaan. Kalau hidup kita ini berlandaskan firman Tuhan, maka
kita mampu mengucap syukur dalam setiap keadaan. Daud di tengah peperangan dia mengatakan, Allahku itu sumber pertolonganku. Allahku itu sumber kekuatanku. Dengan demikian dia mengucap syukur. Dia tidak mengatakan, oh kok hidup Kristen saya ini, kok hidup saya ini selalu diombang-ambingkan keadaan. Tidak, justru di tengah diombang-ambingkan keadaan, aku percaya, aku mengucap syukur. Oleh sebab itu, hari ini, mari kita mulai apa yang diperintahkan dari surat Kolose ini. Berdoalah, bertekunlah dalam doa. Lalu berjaga-jaga hidup itu. Dan mengucap syukur. Kalau 3 hal ini kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Kemenangan demi kemenangan. Wajah selalu sukacita. Langkah kita selalu ringan di tengah-tengah keadaan. Apapun juga langkah kita ringan. Wajah kita bersukacita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah kami yang baik. Kau Allah kami yang luar biasa. Yang memberi kesempatan pada kami. Untuk kami dapat menikmati segala berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Karena kami selalu belajar tentang firman-Mu. Hari ini kami belajar tentang doa. Tentang berjaga-jaga. Dan tentang mengucap syukur. Tanam dalam hati kami Tuhan. Agar firman-Mu ini tumbuh di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Sehingga kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang belum bergereja. Kami undang untuk datang ke GBIS Haleluya Palur. Mari kita ibadah bersama. Dengan jadwal jam 7 pagi, Minggu jam 7 pagi itu untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu untuk ibadah umum. Lalu kita akan adakan ibadah-ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Selasa jam 6 sore. Seterusnya pada hari Jumat itu ada ibadah pendalaman Alkitab. Ada ibadah cabang yang mulai Jumat 6:30. Dan ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Itu mulainya jam 6 sore. Persekutuan rumah tangga ini ibadahnya pindah-pindah Bapak Ibu. Ada di antara jemaat yang kepengen, Pak rumah saya tolong digunakan untuk ibadah. Supaya rumah saya menjadi rumah Obed Edom. Rumah yang diberkati. Kami siapkan. Ya, karena ini pada daftar mereka. Ada yang Mei aja sudah daftar. Pak, minggu ketiga Mei di rumah saya ya. Oleh sebab itu kalau ada di antara Bapak Ibu kepengen rumahnya digunakan, ya daftar dulu pada pengurus permata. Lalu tiap hari Sabtu ada ibadah Sat Night. Tiap hari Sabtu ada ibadah kaum muda. Youth, ya ibadah youth revive. Dan ini punya variasi macam-macam. Ya, minggu ini ada variasi wedangan bareng Bapak Ibu. Bukan berarti ibadahnya di tempat wedangan, enggak. Ya kita buat wedangan, dibuat model wedangan. Lalu apa yang disajikan di sana, apa yang dibicarakan di sana. Youth revive. Punya segudang acara supaya tidak jenuh. Mari anak-anak muda kami undang supaya anak-anak muda selain imannya tumbuh, selain pengenalan Tuhan itu tumbuh, organisasinya juga tumbuh.
Lalu ibadah online, doakan tetap jalan, alatnya awet, semangat, dan kita dapat tempat-tempat yang indah untuk mewartakan Injil. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Hari ini Kau mendidik kami untuk tetap berdoa. Hari ini Kau mendidik kami supaya kami waspada, karena musuh kami adalah iblis. Dan biarlah pelajaran hari ini dapat kami terapkan. Dan biarlah pelajaran hari ini dapat kami gunakan untuk menambah iman percaya kami. Terima kasih Bapa. Kau telah memeteraikan firman dalam hidup kami. Dan kami boleh berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Ibu Gito yang sakit kaki dan kadang-kadang sesek. Saudari kami Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Ibu Mintarse pasca operasi usus. Dan juga Pak Petrus Sutrisno yang gagal ginjal. Juga Bapak Ishak yang sudah sepuh. Mereka membutuhkan jamaah-Mu. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa. Kau telah memberikan berkat-Mu. Kau telah menyembuhkan mereka. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito. Kami bersyukur Kau telah jamah Ibu Satinem. Engkau juga jamah Lili. Kau telah jamah Ibu Bambang. Sehingga mereka punya modal yang luar biasa. Untuk bercerita tentang hebatnya Yesus yang telah menyembuhkan hidupnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Karena engkau diberkati. Terima kasih Bapa. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.